Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Aprilindung Bintang Putra dengan NIM B1A1240034. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UTS Hukum Dagang. Nomor 1. Jelaskan jenis-jenis pembantu perusahaan yang dikenal dalam KUHD, pasal 62 sampai 68 KUHD. Dan berikan contoh peran masing-masing dalam kegiatan usaha modern. Yang pertama ada komisioner. Komisioner adalah berdagang atas nama sendiri untuk kepentingan orang lain. Contohnya agen ekspor barang. Yang kedua ada makelar, perantara mempertemukan pihak-pihak tanpa ikut kontrak. Contohnya makelar properti atau saham. Yang ketiga ada agen. Agen ialah wakil tetap pengusaha untuk kegiatan usaha tertentu. Contohnya agen asuransi. Yang keempat ada karyawan, membantu menjalankan kegiatan perusahaan. Contohnya seperti manajer. Nomor 2. Akibat hukum bila tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan. Yang pertama, tidak diakui secara hukum. Yang kedua, tidak bisa melakukan perbuatan hukum resmi. Yang ketiga, dapat dikenai sanksi administratif. Dan yang keempat, tanggung jawab pribadi pemilik dapat timbul. Soal nomor 3. Jelaskan perbedaan antara urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan menurut hukum dagang di Indonesia. Dan berikan contohnya. Urusan perusahaan adalah segala kegiatan atau perbuatan hukum yang dilakukan secara terus-menerus, terbuka, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya kegiatan jual beli barang, produksi, distribusi, dan juga perdagangan elektronik. Sedangkan pengelompokan perusahaan adalah pembagian jenis perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya atau cara pengelolaannya menurut hukum dagang di Indonesia. Contohnya seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, dan juga koperasi. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan asas-asas dalam kontrak dagang, serta berikan contoh pelanggaran asas yang sering terjadi dalam bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan mitra dalam kontrak, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contoh pelanggaran, membuat perjanjian yang melanggar undang-undang seperti kartel atau monopoli harga. Yang kedua ada asas konsensualisme. Kontrak dianggap sah setelah tercapai kesepakatan antara para pihak mengenai hal pokok yang diperjanjikan. Contoh pelanggaran, salah satu pihak menandatangani kontrak karena paksaan, ancaman, atau bahkan penipuan. Selanjutnya ada asas itikat baik. Setiap pihak harus jujur dan beritikat baik dalam membuat serta melaksanakan kontrak. Contoh pelanggarannya, salah satu pihak menyembunyikan informasi penting atau memberikan data palsu dalam kerjasama bisnis. Selanjutnya ada asas pacta sunt servanda. Isi perjanjian berlaku dan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Contoh pelanggarannya, salah satu pihak membatalkan kontrak sepihak tanpa alasan yang sah atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan. Yang terakhir ada asas kepribadian atau personality principle. Kontrak hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Tidak berlaku untuk pihak ketiga atau pihak lainnya. Contoh pelanggarannya, melibatkan pihak lain yang tidak termasuk dalam kontrak tanpa persetujuan pihak utama. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.